رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبدا الأبد بقدر الدارين رضي الله عني وعنكم وجميع المسلمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم. Ana hidup dalam matikan minta ampun lah ulun agak terganggu nih dengan impos nih jadi ulun campur pangkat sudah kuatnya nih nah agak terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala ilmi arfa'a sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu dengan sifat yang paling tinggi dan sempurna. Ini sudah juga kita bahas orang kaya karena ilmu, orang beribadah dengan ilmu, orang selamat berkat ilmu, hantar kawin harus ada ilmunya. Ilmu di sini dimaksudkan adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Ujar Allah taala, aku akan meninggikan derajat bagi orang yang beriman, yang mana di antara kalian daripada orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Orang takut juga dikarenakan ada ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Kenapa dikatakan ulama? Sebab orang takut itu ada ilmunya. Jadi kita mau takut-takut kayak itu aja kan. Sudah juga kita bahas yang demikian. Lalu lagi ada ciri-ciri daripada Allah berpaling daripada hambanya. Sampai situlah mangkadilah. Ciri-ciri Allah berpaling dari hambanya, di antaranya adalah si hamba itu mengerja waktu atau membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Jadi amun kita tuh suka membuang-buang waktu kita kepada yang kada perlu, membuang waktu kita sia-sia yang kada berfaedah, maka Allah berpaling kepada hambanya kita. Ketika Allah berpaling, disinilah ada hidayah orang, penyandang orang, nikmat yang ada 42 orang. Apabila seorang hamba menghabiskan waktunya lain daripada ibadah, sesungguhnya ia telah memperpanjang kerugiannya.
umurnya itu menambah kerugiannya, artinya sia-sia. Jadi amun kita menghabiskan waktu kepada yang sia-sia bukan untuk ibadah, itu sama aja kita menambah kerugian bagi umur kita. Karena namanya umurnya semakin hari itu semakin berkurang, bukan semakin hari semakin bertambah. Jadi yang namanya umur itu semakin hari semakin berkurang. Jadi ditimbang-timbang, amun umur tadi semakin hari semakin berkurang, apa yang kita bawa kena bulan ditimbang. Yang kejagauan kita terhadap api neraka itu disingkirkan aja, tenang kita. Kita ini kadang kebanyakan jagaunya gitu. Ya. Ini mah hari ini ada lagi yang meninggal ya. Besok bisa aja, aku bisa aja dia ya. Amun sudah nang kayak itu kawal lagi berbulan ya loh. Ada kawal lagi berbulan. Ingatlah yang wahini itu menjadi jalan enak yang akan datang. Yang akan datang itu sifatnya kekal. Jadi amun pian eta mun orang anu apa istilahnya mencuri lah, yang akan datang itu inya mencuri apa balas yang dicurinya atau duit yang dicurinya. Palingnya menghabiskan duit tadi itu sebulan 2 bulan dia duit yang dicurinya. Sakanya dia masuk penjara seumur hidup sampai kemati di sana. Hanya terpikirkan bujur tak. Yang dia lakukan wah ini, nah menjadi sebab kena kekalnya di sana. Apakah kekal dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Karena kawal lagi berulang barang meh. Kayak tetap kata kawal lagi berulang meh. Pikirakan nangka itu dipikirakan. Nah sebab amun sudah sakaratul maut mendatangi kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Nah, di situ kada ada lagi kata ajab yang hanya adalah penyesalan. Tapi penyesalan itu tidaklah berguna lagi. Kada berguna lagi. Ya. Hendak minta bobulik itu kada kawal lagi. Nah, kawanmu di sebelah kada kawal membantu. Kalau kawanmu kawan marunding Tuhan menapal Tuhan kada kawal. Nah, maka jadilah engkau itu amun kada menjadi golongan orang yang beruntung selamanya atau menjadi orang yang merugi selamanya. Yang mana perokok itu coba bang sekali cucuk tangan tuh pakai api rokok, kira-kira sakit kan? Amun sakit, nah berpikir hendak bola yang kata berpikir ya loh, umur ini bukan semakin hari semakin bertambah, umur ini semakin hari semakin berkurang. Aku menyangka aku ini sehat. Padahal belum sampai 40 tahun hadapan, sampai 40 umur. Nah, sekalinya kayak apa orang umur 60 waktu. Nah, tidak ada yang menyangka kayak gitu. Orang yang umur 60 asa kayak sehat kayak umur 17. Nah, ada menyangka kita yang kayak gitu.
Ya, apakah lawas kan lagi aku tidak tahu juga aku ditanya apakah 4 tahun kan lagi nih. Mendium 5 ajar nih 15 tahun. 30 tahun paling kada setengah daripada itu 15 ya apa sekarang sudah 10 tahun 6 bulan aku aja berarti 4 tahunan dia lagi umurnya. Nah itu misalnya dan ya terasa benar sudah nih. Jadi check up sudah terdaftar proses operasi tapi kan dia juga berani menjamin si dokter tadi bagus dia itu berarti benar mendahului Allah Ta'ala ya, nah ini ditimbang-timbang aja kan ya. Dan ini juga bisa terjadi kepada siapa saja. Amun barang sudah sampai nang ini kan kawal lagi kita tuh menghalanginya kan ya. Awalnya aku anggap ini biasa aja ini keadaan ini biasa aja tapi akhirnya jadi luar biasa tapi ini jalan Pak ya Bapak bersyukur jalannya kayak ini dibanding jalannya sihat. Amun jalannya kayak ini yang mana ingat amun jalannya sehat tuh kacau kan. Dan siapa-siapa saja yang telah berusia daripadanya 40 tahun tidak banyak kebaikan ibadahnya dibanding kejahatannya, maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, persiapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Apabila kita sudah umurnya 40 tahun lalu ditimbang-timbang lebih banyak amal keburukan kita dibanding amal kebaikan kita, maka bersiap dirilah untuk masuk ke dalam neraka. Tapi ingat nangai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Terus meminta ampun berkat sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi si amin tadi kada dimuntung aja nangai. Ya, dinampakkan diperbuatan. Kapan terakhir taubat? Terakhir taubat tuh kabila? Tahun kemarin kah? Tahun sebelumnya kah? Kapan terakhir menangis lawan Tuhan mau kapan? Itu di tahun itu ya Bapak. Ketahuilah bahwasannya nasihat ini cukup bagi orang yang hanya memikirkan dunia. Sebab mendengar nasihat bagi orang yang masih mengikuti hawa nafsunya sangatlah pahit sekali. Pahit mendengar nasihat yang kayak gini. Kenapa? Karena dianggap sebagai kata-kata yang salah, menghina, dikarenakan si pendengar itu hatinya sudah rusak. Timbang-timbang. Orang awam yang tidak berilmu senang sekali mengerja sesuatu yang dimurkai Allah. Beruntunglah orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Beruntung banget. Dan merugilah ia menuntut ilmu untuk mencari pangkat. Ini sudah juga dijelasin, berulang aja nih. Lalu juga orang yang menuntut ilmu untuk meninggikan namanya, atau juga orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan gaji. Ya, sampai situlah mau tadi lah. Nah, sambungannya
Celakalah orang yang menuntut ilmu mencari kemuliaan dan dunia. Kebanyakan manusia senang menuntut ilmu saja, tetapi tidak mau mengamalkannya. Nah, padahal pengarang kitab ini hidup di zaman Imam Syafi'i ini. Wow, sudah, tapi sudah diprediksinya tuh mana setan. Kebanyakan manusia senang menuntut ilmunya saja, tetapi tidak mau mengamalkannya. Banyak menuntut ilmu menyenangi ilmu hakikat, tapi tidak mau menjalankan syariat. Ini pandirakan kita. Amun ilmu hakikat, sigar kita sudah memandirkan ilmu syariat. Tina Malaya memang sudah tertulis nangkai itu sudah orang lebih menyenangi ilmu hakikat dibanding ilmu syariat, padahal jelas benar sudah dikisahkan. Amun kita itu lebih mementingkan ilmu hakikat dibanding ilmu syariat, hukumnya kafir zindik. Amun kita lebih mengutamakan syariat dibanding hakikat, maka hukumnya fasik. Jadi dua-duanya karena kada nyaman dua-duanya tah, maka yang muncul itu menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Ketahuilah bahwa siapa yang mengakui dirinya alim dan punya keistimewaan, maka itu adalah niat yang sesat. Kenapa sesat? Sebab ia telah mengambil daripadanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amun kita tenanglah kadang menuntut ilmu, kadang mau tahu lawan ilmu, maka ibadah kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari itu sama pada hakikatnya kita mengambil sifat Allah. Namun kita kadang menuntut ilmu, mana tahu kita bahwasanya yang menggerakkan kita ke Allah Ta'ala, ada yang tahu. Ini berpikiran bahwasanya yang bergeraknya aku tupangnya, yang mempandarnya aku tupang, yang mendengar aku pang, yang jelas aku yujunya. Ya kok. Amunnya kadang menuntut ilmu, tahu nang ini kan? Ya kadang tahu waktu mengangkat takbir Allahu Akbar. Kadang merasakan anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya, kadang dirasakannya. Nah, kayak itu tadinya berpikir ibadahnya sudah bagus, sudah melebihi daripada penduduk langit sudah. Jadi dirasa kadang perlu lagi menuntut ilmu. Sekalinya ini pak kejadiannya. Tampaknya sadari ini sudah mengambil daripada sifat kuasa Allah. Ajab kan. Inilah ciri-ciri daripada orang yang sulit menerima nasihat. Dan sifat ini menular dan cepat menjangkiti daripada orang lain. Nah, makanya bicara almarhum Abah berita, amun kita ketemu dengan orang-orang yang sulit benar hendak beribadah kepada Allah, kita mengundur-undur aja. Amun orang itu kalau suka menuntut ilmu, kita mengundur-undur aja. Maksud mengundur-undur tadi jangan berkawan. Nah, tapi jangan berkawan di sini kada juga disuruh bermusuhan kada. Bisi kawan, si kawan kata penyembayangan dosa mundur aja biar cari aja yang lain. Pun masih jual nang lain itu sorangan aja lagi tak. Nah, ya loh, kada ada orang mati kada berkawan tak ada. Misalnya aku kada ada kawan tiba-tiba mati ya kada ada.
jin juga kita dikubur nangeng tuh kada bebawaan. Mati-matian dia membela kawan di dunia ini nah. Apalagi yang dibela nih kawan ini kada tahu lalu ibadah kada mau, sembahyang kada mau, mengaji kada mau, amun bepandir harat nang itu dia membela lah. Mati biar kena to, kada mau nya bobot di dalam kubur tak. Jangan kan nya bobot di dalam kubur menyandingkan narannya aja, naran lawan naran dia kada maunya. Nyalah. Ini mati aku nih. Ya Allah. Kan adi nih kawan kok. Penyembayang ada, mengaji ada, gibah iya, fitnah iya. Ini yang gue bilang ke kawan ini nih. Mati aku nih. Kada pangadi tadi setiap orang berbuat dia di dalam kubur kudus atau mewani kita. Kada ada yang kita atau jangankan berbuat si adi tadi ke dalam kubur kok mandak di batu nisan aja naruhnya nyatanya kan gitu. Jadi kan ada kawan yang sejati itu sebenarnya kan ada. Nah, jadi pilih-pilih aja kita jalan marah sama guru sahabat selamat kadanya kita tuh matinya dah ya apa selamat atau kadanya ya, itu bergantung di pergaulannya. Kisahkan malam tadi dah amulnya tadi dah so apa kawan lawan penjual iwak sedikit banyak yang bawahnya amunnya tadi itu kawan lah penjual parfum sedikit banyaknya bawa wangi timbang-timbang aja tak. Sebab penyakitnya menular ya Allah. Dahulu rajin benar menuntut ilmu. Dulu rajin menuntut ilmu. Sekalinya takawan dunia ini ada lagi menuntut ilmu. Ya kan? Takawan dunia. Jadi sekiranya ada perlu lagi menuntut ilmu. Dulu rajin benar menuntut ilmu. Wah ini ngalih benar namanya batang hidungnya. Nah, gitu kan. Sudah takawan lawan dunia. Nah ini yang akhirnya menjangkiti nih. Ini menjangkiti tadi. Hati juga tuh nang ayam nang kain tetap. Ya. Sifatnya menular. Yang hobi menonton ilmu, hobi beribadah. Sekali aja kawan mainannya ke warung kita dia. Bulan puasa aja kan. Nah, 20 hari sudah taraweh nih, 20 malam sudah kada sing tinggalan. Pas malam seleker malam 21 kawannya sedikit aja tak. Ayo duduk di kafe ini ya gini. Melacak tandem aku kada kawan. Main tak? Nah, hilang semalam lah. Iseng menagih tak. Akhirnya sampai 30 Ramadan tak ada kelak kita. Aneh tak. Pak datang sakaratul maut. Nah, hapus dan mereka tak. Rasa benar tak. Ya. Nah, hati tak. Ini menghendak tahu orang selamat katanya kada wajib bang akhirnya matinya nang kayak apa di akhir nah kalau kamu ini ilmunya membalas pura-pura banyak anu ada lagi anu punyetnya ini disenyumi ini nah supaya husnul khotimah muha dibasahi ya kayak gitu pura-pura gembira lah menghadapi sakaratul maut. Kata bareng kemarin kan diolah-olah. Engkau jangan bermain-main dengan sakaratul maut Jadi ya lah. Orang yang kada sembahyang tetap mencobai sakaratul maut, artinya bermain-main dengan maut. Amun ngarannya maut ini datang ada bekatok lawang. Ada bekatok lawang sekalinya mengatak tahukah habis. Jadi jangan bermain-main
sebagai hiasan kah atau sebagai bacaan? Amun sebagai bacaan kapan terakhir membacanya? Nyata amun sudah setahun gue kada membaca lagi nah buka lagi tak itu memainkan sakaratul maut tak. Ini otak hati-hatilah banyak sudah kita makanya kita tadi itu mau antar jenazah ke kuburan kita bukan hanya sekedar mengantar jenazah tadi itu, tapi ada hikmah yang kita ambil daripada kita itu mengantar satu jenazah ke area kuburan. Ada hikmah yang kita ambil gitu. Dan ini tidak tertuju kepada pian seberatan juga kepada ulun juga demikian, ada banyak banget hikmahnya gitu. Jadi hati-hati hati-hati waspada. Orang memang terlalu banyak bermain api kena terbakar. Ya tabakar bujur kaina cerita. Bahkan hal yang kain ini bukan hanya menimpa kepada orang yang memiliki sifat keakuan. Orang yang sudah pakir pun bisa menimpa, jangan dicoba. Orang yang sudah merasa dirinya hamba, abdinya Allah bisa kena di sini. Jadi juga berhati-hati juga kepada orang yang sudah bersifat kehambaan, sudah lahir duduk kada merasa nyata. Nah, bisi kuasa dalam berduduk tadi artinya ini waktu berduduk ingat lawan anugerah pertolongan Allah sehingga ini itu hawa berduduk aman lah belum aman lagi. Nah, ini kok belum aman biar pengarang kita kan ya lah. Jadi orang yang ada pakir di dalam ilmu tasawuf artinya orang yang merasa suci, orang yang merasa alim itu nyata sudah kada selamatnya. Nah, orang yang sudah dikehendaki Tuhan pakir pak nah, belum tentu juga selamat. Amun kepakiran kehambaan itu menjadi tolak ukur seseorang itu selamat, dah nyaman benar kunci surga berarti bisa dimasuki siapa aja mungkin tetap. Nah, berat untuk mendapatkan surga itu namanya, tapi mudah untuk mendapatkan neraka itu. Mana mendapatkan neraka nyaman aja tak, guring aja gini seharian tak. Orang aja seharian kada sebab apa tak insyaallah bihamdillah wafatih tak neraka juga tak kenapa bayarnya tinggal ya kota. Nah nyaman hendak mendapatkan neraka tapi mana mendapatkan surga kada gampang nang itu pak. Orang yang sudah sembahyang 5 waktu aja belum tentu tak. Nah ya belum tentu selamat kayak itu lah. Amon di dalam dirinya ujub. Nah itu tak sembahyang juga tapi kena siksa. Orang yang kada sembahyang pak malahan lagi lebih daripada orang yang sembahyang yang ujub tadi kena siksa. Apa hal-hal yang merusak orang-orang yang sudah memiliki sifat kehambaan tadi? Kalau orang yang belum hamba, belum fakir, inya merasa dirinya rasa Allah, merasa diri rasa Allah. Ya berjalan kadeta, inya merasa dirinya kadeta, yang memiliki kuasa berjalan, inya nanya tak merasa diri rasa Allah.
kalau orang yang kada pakir. Tapi amun orang pakir kada seperti itu. Tapi kenapa dipadahkan itu belum dalam titik aman? Di antaranya adalah orang yang memiliki sifat kehambaan ini akan binasa ia ketika kadangkala membuangi beberapa sifat. Jadi amun pian sudah dikehendaki Allah Ta'ala pakir, hati-hati dengan sifat ini. Apa sifatnya? Merasa laki memberi bini. Paham nggak? Merasa laki memberi bini. Berduduk ini tak salah waninya. Aku ni kadang-kadang berduduk jadinya. Amun kada ditolongi oleh Allah Ta'ala. Aku ni sembahyang. Kadang-kadang aku ingin diangkat. Amun kada diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala sehingga aku bisa mengangkat takbir. Itu terasa lawan dirinya. Inya berjalan, inya berpandai, inya mendengar dan segala macamnya. Boleh ke rumah. Nah, sakanya rasa laki memberi bini, rasa laki memberi anak, rasa laki bisa memberi kebahagiaan di rumah tangga. Jadi dipakai apa? Nah, rasa laki memberi bini. Maksudnya kayak kawang malam tadi mantep bini ini pakai ya banyak kayak kawang menafkahi bini ya kayak kawang menafkahi bini kayak kawa si laki tadi memberi anak lawan si bini dari tadi. Nah, ini orang sudah duduk di makam kehambaan banyak yang hancurnya di sini. Nah, jadi orang yang sudah duduk di makam kehambaan banyak hancurnya masalah pengerasaan. Apa obatnya masalah pengerasaan ini? Pertama kita disuruh mengenali tentang salah kita di mana. Mun hendak melatih rasa yang ada di dalam diri kita mun hendak duduk di makam kehambaan, makam orang yang selalu bergantung kepada rahmatnya Allah, maka kita disuruh belajar mengenali salah kita di mana. Jangan bujur kita. Itu kuncinya. Salah kita tuh nang kayak mana? Jangan yang memikirkan bujur kita. Itu salah kita yang dipikirkan. Ini mun kita mengenali salah kita, insya Allah tuh kadang melihat salah orang. Tapi amun kita melihat bujur kita, lihat kesalahan orang. Jadi hati-hati ya lah sibuk mencatat dulu materi ceramah koltom. Jadi untuk melatih pengerasaan di dalam hati kita, rasa itu kan perlu cari. Sama kita rahmat, kita mesti terjun ke dalam rahmat ada. Amun kita mesti terjun ke dalam rahmat, berarti diri kita ini kena rahmat. Padahal sebukuan diri kita ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama halnya kita disuruh mencari rasa. Amun mencari rasa berarti diri kita ini kan dijulungi Tuhan rasa. Amun kada dijulungi Tuhan rasa lah, ngalih hendak bapadah nyaman, bapadah kanyang tuh ngalih. Artinya rasa itu sudah ada di anak Tuhan di dalam diri kita. Cuman kita disuruh mengenalinya.
Nah, sebab nangai apabila sudah sampai mati kita nah belum juga karena lawat rasa di dalam diri kita nih, maka ibadah tidak ada dapat lezatnya. Orang yang paham belum tentu merasa, tapi orang yang merasa pasti paham. Kayak gitu. Namun kita kadang-kadang lawan ini rasa di dalam diri kita, ibadah itu kan dapat apa-apa, itu kada lezat, itu kada kelezatan dalam ibadah itu kada. Kenapa? Kada dapat pengrasanya. Nah, kayak apa supaya melatih rasa di dalam diri kita ini muncul? Caranya kita tuh disuruh mengenali tentang salah kita di mana, bukan bujur kita. Nah, ini yang dipadahkan tadi. Amun kita mengenali salah kita, insya Allah orang bujur aja di mata kita. Tapi amun kita tadi melihat di bujur kita aja, maka di mata kita orang selalu salah. Itu kan. Nah, ini penyebab utama ilmu yang tadangan yang disampaikan itu sulit untuk berikit di dalam hati kita. Hanya yang disampaikan ini ilmu nih. Kenapa sulit mana ilmu tadi berikit di dalam awal kita? Ngalih bandang kita mengamalkan ini salah satunya nih. Karena kita selalu melihat bujur kita, nah di mata kita terlihat salah orang. Ini kan akhirnya, ini ilmu ini suci nangai. Segala sesuatu yang suci itu kada mungkin disandingkan kepada yang kada suci. Contoh, amun seandainya itu banyu suci, maka kada kawat yang sandingkan dengan minyak, babisahnya. Nah, itu banyu sakurang-kurangnya bersanding lawan air. Iya kan? Api sakurang-kurangnya bersanding dengan hawa. Ya, sakurang-kurangnya. Jadi hati-hati banget. Nah, ini olah kita tok kada pendapatan belajar kada. Baguslah kada pendapatan tuh bagus. Kenapa? Amun kita tuh kada tapi pendapatan rancak diulangi guru. Nah, tapi sampai kemati kada pendapatan juga kada bagus dah. Iya kan? Nah, apa sebabnya? Kita terlalu banyak melihat bujur kita, kita kadang melihat salah kita. Jadi kenalilah salah kita di mana, bukan bujur kita. Yang kedua lagi, Tuhan menyuruh kita, misalnya nih, ini isyarahnya aja. Ada yang sebujurnya Pak. Misalnya Tuhan menyuruh kita tuh makan Nah, apa hikmatnya Tuhan menyuruh kita makan? Hikmatnya Tuhan menyuruh kita makan, hikmatnya itu supaya terasa kasih sayang Allah. Nah, terasa kasih sayang Allah. Maksudnya apa? Terasa kasih sayang Allah melepaskan kita dari lapar. Hanya itu rasakan. Jadi amun Tuhan menyuruh kita makan, waktu kita makan tadi nah, yalah, ikolah. Ini kayaknya kadang kawan nih poeta.